Pagi Mas. Iya, Ya, dengan Panji Suara Sidoarjo. Pak Kapolres secara resmi kemarin Sekdaprop Jawa Timur menyampaikan bahwa PSBB tahap 3 ini dimulai pada hari Selasa tanggal 26 Mei sampai dengan hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Untuk wilayah Sidoarjo yang kami dengar informasinya ada penguatan dari sisi tingkat pemukiman, desa, dan kampung, Pak. Seperti apa ini, Pak, aplikasinya nantinya, Pak Kapolres? ya, jadi begini. Untuk PSBB ini boleh dikatakan ini keberlanjutan jilid ketiga. Kami memfokuskan kepada kampung-kampung, desa-desa, mulai dari tingkat RT dan RW. Jadi ini penguatan, penguatan yang kita terapkan adalah penguatan di tingkat-tingkat RT, RW, dan desa dan kelurahan. Nah, konsepnya adalah selama ini kita lebih memperkuat di jalan protokol, tetapi untuk terhitung hari ini itu kita akan lebih memperkuat dan lebih memberikan kewenangan dan juga lebih memberikan keleluasaan kepada para perangkat desa, mulai dari RT, RW, dan kepala desa dan lurah, khususnya di desa-desa. Nah, sebenarnya ini hanya sifatnya itu penguatan yang tadinya fokus itu masih harus ada di beberapa titik. Nah, sekarang ini fokus itu kita betul-betul fokuskan di semua titik yang ada di desa-desa. Nah, berkaitan dengan itu, eh, kalau awalnya itu sudah ada posko COVID di tingkat desa, nanti dikuatkan lagi dengan kampung tangguh atau RT RW tangguh. Iya. Nah, disitulah kekuatan kita. Jadi yang namanya checkpoint dan lain sebagainya nanti itu sepenuhnya itu menjadi kekuatan di desa itu atau di RW itu. Baik. Iya. Terus untuk anggota yang ada di kita pun dari TNI Polri dan juga Satpol PP nanti akan kita backup, kita perbantukan di desa-desa yang tadinya hanya diperkuat oleh Babin Kaptimas, Babinsa, dan kepala desa, nanti akan kita lapis lagi, kita tambah lagi personel untuk memperkuat di desa-desa itu. Seperti Iya. itu. Baik. Pak, untuk kategori kampung tangguh dibandingkan dengan kampung-kampung reguler itu seperti apa, Pak? Apakah di situ ada sarana dan prasarana yang lebih lengkap atau bagaimana ini, Pak? Ya, jadi kampung tangguh ini yang sudah kita jadikan pionir itu ada di 5 kecamatan. Waru, Taman, Buduran, Kota, Candi, dan Sedapi. Kenapa itu? Karena itu kita melihat dari klaster yang ada di Sidoarjo itu, yang dinyatakan ada beberapa klaster dan satu desa itu tingkat penyebarannya itu cukup besar, maka itulah didirikan kampung tangguh gitu. Nah, itu perlengkapan dan sebagainya. Jadi sarana prasarana yang ada di situ itu kita lengkapi mulai dari APD lengkap, lantas nanti ada sentra pangan atau istilahnya lumbung pangan, terus ada tim medis, semuanya kita lengkapi di situ. Termasuk di situ nanti kita pasang CCTV yang memang memungkinkan untuk bisa dipasang sehingga kita lebih memudahkan mengawasi masyarakat apa kegiatannya di situ. Seperti itu. Contoh sekarang yang sudah ada itu di RW 12. RW 12 di Waru itu kan memang klaster khusus. Iya. Nah, di situ kita sudah dirikan kampung tangguh dari sejak awal muncul bahwa ini ada klaster khusus. Nah, itu di situ kita betul-betul awasi gitu. Kita awasi dan kita benar-benar asistensi siapa yang ada di situ, mulai dari Pak RW-nya berbuat apa, relawan berbuat apa, semuanya berjalan. Iya. Seperti itu. Baik. Pak Kapolres, kalau misalnya ada pelanggaran begitu ya, apakah kita tahu bahwasanya untuk PSBB tahap ketiga ini kan penguatannya ada di desa dan juga kampung.
Sementara Ya, apakah kalau ada pelanggaran itu otoritas ada di mana Pak dalam hal ini? Apakah pihak aparat kampung punya otoritas untuk melakukan punishment atau akhirnya ini nanti dikembalikan kepada aparat berwajib begitu Pak Kapolres? ya, jadi begini. Ini kita berikan kewenangan yang luas kepada aparat desa di situ. Contoh di desa itu kan ada kepala desa, ada 3 pilar lah ya, ada 3 pilar. Di situ nanti ada satpol pp-nya juga kita taruh di situ. Terus nanti kita tambah juga personel yang ada di situ sebagai pelapis. Nah, itu semua kita serahkan di situ. Contoh misalkan ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Nah, kepala desa itu bisa memberikan sanksi di situ. Sanksinya kan kita itu sudah jelas di kita. Sanksi tidak ada berubah, mulai dari teguran tertulis, teguran lisan tertulis sampai dengan sanksi sosial, semuanya tetap berjalan dan itu semua perangkatnya ada. Iya. Maka mereka lah yang kalau tadinya harus kita angkut-angkut semua ke Mapolres dan sebagainya, nanti di desa itu dia bisa memberikan teguran, Iya. bisa memberikan teguran tertulis dan juga bisa memberikan sanksi sosial. Itu semua kita serahkan kepada desa. Baik. Iya. Hmm. Baik, Pak Kapolres, bagaimana mensupervisi keberadaan dari kampung-kampung tangguh ini memang supaya kampung tangguh ini didirikan berjalan sesuai dengan SOP atau aturan yang disepakati bersama ini, Pak? Ya, jadi begini, kita mewajibkan seluruh pejabat yang ada di semua instansi yang ada kaitannya dengan penanganan COVID ini untuk melakukan supervisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Contoh kalau Polri berarti kami menugaskan satu pamen untuk betul-betul menangani satu kampung tangguh untuk uji coba ini. Nah, terus yang lain juga demikian, kan semua ada beberapa instansi tuh. Yeah. Dari Pemda juga ada, dari TNI juga ada. Semuanya sama, semua mereka memberikan pengawasan dan sekaligus memberikan asistensi. Apa-apa yang kurang, maka itu harus dipenuhi gitu. Seperti itu. Baik, Pak, meski untuk ada penguatan kampung desa untuk kawasan protokol yang lebih luas begitu, tidak luput dari juga perhatian juga ya, Pak? Oh iya pasti dong, pasti. Baik. Sebenarnya sih di samping yang kampung desa, kampung tangguh ini, atau checkpoint ataupun penguatan di tingkat desa untuk jalur protokol pun tetap, karena jalur protokol ini kita mengutamakan itu sebenarnya perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya, karena ini kan kalau kita lihat di kita ini kan penyebaran yang paling banyak ini kan di perbatasan antara Waru dan Taman. Yeah. Sehingga kita menganalisa perlu adanya penguatan di perbatasan ini. Hanya cuman memang kita ini tidak bisa betul-betul keras ya kaitannya dengan penyekatan di perbatasan ini, karena kita tahu warga kita ini kan sebagian besar itu alamatnya di Surabaya, tetapi tinggalnya bukan sebagian besar ya, ada beberapa ya mungkin berapa persen lah ya alamatnya Surabaya tapi tinggal di Sidoarjo. Inilah yang membuat kita sulit kan. Iya. Sehingga kesulitan itu tetap kita berikan kelonggaran. Nah ini sebenarnya kelonggaran inilah yang membuat tidak efektif. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul efektif ya harus betul-betul menerapkan aturan itu. Tetapi faktanya kan kita tahu bahwa perlintasan ini kan sulit sekali untuk dikendalikan, sulit sekali untuk bisa kita halau supaya sesuai. Susah sekali karena memang ya antara Surabaya dan Sidoarjo ini kan berhimpitan dan warganya sebagian besar juga lalu lalang di dua kota ini. Baik. Itu problem di. Baik. Ya, terakhir Pak Kapolres, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sidoarjo terkait dengan penerapan PSBB tahap ketiga ini Pak Kapolres. Monggo. Ya, jadi begini. Yang pertama, kami untuk yang tahap ketiga ini atau jilid ketiga ini lebih memfokuskan kepada warga yang usianya 50 tahun ke atas dan mempunyai penyakit atau mempunyai komorbid, itu penyakit bawaan.
itu kita fokuskan dan itu kita betul-betul kita datakan. Mulai kemarin sudah kita datakan. Lantas nanti yang betul-betul sesuai dengan yang data yang kita inginkan tadi nanti akan kita awasi dan akan selalu kita edukasi agar supaya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya akan merugikan diri sendiri gitu. Karena kita melihat dari data real yang ada, baik itu yang confirm, PDP, ODP, yang meninggal itu dari rata-rata dari 100 sekian itu datanya adalah 73 untuk Sidoarjo 73 itu 73 orang selama satu pemberlakuan PSBB 1, 2 dan 3 1 dan 2 kurang lebih berarti 28 hari atau 30 hari lah ya. Itu totalnya untuk yang usia ke 50 tahun ke atas itu 73 orang yang meninggal. Untuk yang usia di bawah 50 tahun, 50 sampai dengan 40 itu kalau tidak salah datanya itu ada 20 sekian gitu. Sisanya sisanya itu kalau nggak salah 10 orang itu di bawah 30. Di bawah 40. Jadi tidak ada yang meninggal itu di bawah 35 tahun, tidak ada. Jadi kecil sekali yang di bawah 40 tahun itu. Jadi yang banyak itu adalah 45 tahun sampai dengan 50 tahun, tapi yang lebih banyak lagi 50 tahun sampai dengan ke atas. Nah ini yang jadi prioritas kami, sehingga kami lebih memfokuskan kepada warga Sidoarjo yang usianya lebih di atas 50 tahun, untuk betul-betul kita edukasi, untuk betul-betul kita awasi, dan betul-betul kita perhatikan dari semua aspek. Karena dengan kita memperhatikan itu, walaupun penyakit ini, wabah ini susah untuk dikendalikan, tetapi yang kita utamakan adalah jangan sampai tingkat kematian ini merajalela gitu. Jadi yang kita perhatikan, kami bersama-sama dengan Dinkes mengutamakan upaya kami bagaimana supaya yang tua-tua ini betul-betul terselamatkan. Baik. Jadi itu lanjut untuk himbauan. Yang pertama, saya mengucapkan Idul Fitri dulu, mohon maaf lahir batin, khusus untuk warga Sidoarjo dan sekitarnya. Saya Kapolresta Sidoarjo menghimbau kepada seluruh masyarakat Sidoarjo, PSBB mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kita jenuh, harus tetap kita laksanakan, karena 45 hari ke depan, terhitung tanggal 23 kemarin, itu merupakan puncak daripada penyebaran COVID ini, sehingga kita harus selalu waspada, dan kita harus selalu memperhatikan, dan kita harus selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita harus menyadari dan kita harus sadar. Kita harus bekerja bersama-sama tanpa ada kerjasama yang baik, tanpa ada kerjasama secara bersama-sama antara aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh masyarakat Sidoarjo harus bersama-sama dan harus menyadari bahwa wabah ini adalah wabah yang sangat-sangat mengkhawatirkan tingkat penyebarannya. Sehingga kita wajib untuk sama-sama mentaati dan kita sama-sama menjaga agar supaya penyebaran ini tidak semakin meluas dan bisa kita hentikan dengan cara memperbanyak kegiatan di rumah. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah, dan harus banyak cuci tangan dan menggunakan masker. Taatilah himbauan-himbauan yang sudah kami berikan, pemerintah berikan, dan mari sama-sama kita hentikan penyebaran ini. Baik. Terima kasih Pak Kapolres untuk waktunya, dan juga kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Pak Kapolres dan jajaran. Semoga sukses ini.